Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Momochi Belajar, ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang 10 soal sinonim atau persamaan kata, 10 soal antonim atau lawan kata, dan 6 soal analogi. Pembelajaran ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin belajar lebih jauh mengenai kemampuan verbal atau ingin menambah pembendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi, tanpa berlama-lama langsung saja kita membahas soalnya. Pembahasan yang pertama, di sini kita akan membahas tentang sinonim atau persamaan kata. Nomor 1, di sini ada kata lejar. Nah, kira-kira nih, lejar ini bersinonim dengan apa? Apakah A sangat penat, B kuat, C berenergi, D bermasalah, atau E tabiat? Jadi teman-teman silakan ya di post videonya jika teman-teman ingin mencoba untuk menemukan jawabannya sendiri sebelum kita bersama-sama menemukan jawabannya. Oke, kita kembali ke nomor 1. Di sini ada kata lejar. Nah, kira-kira nih, lejar bersinonim dengan apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa lejar ini juga memiliki arti atau bersinonim dengan sangat penat. Jika kita lihat di opsi, maka opsi A yang paling tepat. Maka nomor 1 jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Di sini ada kata insinuasi. Nah, kira-kira nih, insinuasi ini bersinonim dengan apa? Apakah A fakta, B kias, C ucapan, D berkat, atau E dukungan? Jadi teman-teman, insinuasi ini juga memiliki beberapa arti, bisa sindiran atau bisa kias. Jika kita lihat di opsi A, B, C, D, dan E, maka pilihan yang tepat itu berada di pilihan B, kias. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3, di sini ada kata generik. Nah, kira-kira nih, generik ini bersinonim dengan apa? Apakah kuno, sedikit, umum, langka, atau banyak? Jadi generik ini juga memiliki beberapa arti, bisa lazim dan juga bisa umum. Kita lihat di opsi A, kuno, jelas salah ya. B sedikit, jelas salah. C umum, benar. D langka, salah. E banyak, salah. Maka generik itu bersinonim dengan umum. Nomor 3 adalah C. Oke, kita lanjut nomor 4. Di sini ada kata pangkal. Nah, apakah pangkal bersinonim dengan A kuncup, B pucuk, C ujung, D berkat, atau E sumber? Jadi teman-teman, pangkal ini juga memiliki beberapa arti atau bersinonim dengan bisa akar, bisa asal mula, atau awal, atau biang, atau sumber. Nah, jika kita lihat di opsi A kuncup, ini jelas salah, B pucuk juga salah, C ujung juga belum tepat ya, D berkat juga belum tepat, E sumber. Maka inilah jawaban dari pangkal. Maka pangkal bersinonim dengan sumber. Nomor 4 itu adalah E. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5, di sini ada apresiasi. Apakah apresiasi ini bersinonim dengan A senang, B menang, C biasa, D penghargaan, atau E tolakan? Jadi apresiasi ini juga memiliki beberapa arti, bisa komplimen, bisa pujian, atau bisa juga sebuah penghargaan. Jika kita lihat di opsi A senang, ini salah. B menang juga salah, C biasa salah, D penghargaan ini benar, E tolakan ini salah. Maka apresiasi bersinonim dengan D, penghargaan. Kemudian nomor 6, di sini ada kata stimulasi. Stimulasi, apakah dia bersinonim dengan A nanah, B eksis, C mengulang, D melekul, atau E perangsangan? Jadi teman-teman, stimulasi ini juga memiliki beberapa arti, bisa stimulan, bisa eksitasi, dan juga bisa perangsangan.
Jika kita lihat di opsi A, nanah jelas salah, eksis juga salah, mengulang juga salah, molekul juga salah, perangsangan ini benar. Maka nomor 6 stimulasi bersinonim dengan E, perangsangan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 7, di sini ada kata konstruksi. Nah, apakah konstruksi ini bersinonim dengan A, wadah, B, rumah, C, komposisi struktur, D, terbit, atau E, perobohan? Jadi, teman-teman, konstruksi ini juga memiliki beberapa arti, bisa bangun, bisa desain, bisa wujud, atau bisa juga komposisi struktur. Jika kita lihat di opsi A, wadah ini salah, rumah juga salah, komposisi struktur ini benar ya, D, terbit salah ya, E, perobohan salah. Maka jawaban dari atau sinonim dari konstruksi itu adalah C, komposisi struktur. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Di sini ada kata kompilasi. Apakah kompilasi bersinonim dengan A, sendiri, B, pusparagam, C, melewati, D, rangka, atau E, individu? Jadi teman-teman, kompilasi ini juga memiliki beberapa arti, bisa antologi, bisa himpunan, bisa koleksi atau kumpulan, atau juga bisa pusparagam. Jika kita lihat di opsi A, ada sendiri, ini jelas salah, B, pusparagam ini benar ya, C, melewati salah, D, rangka salah, E, individu salah. Maka kompilasi itu bersinonim dengan B, pusparagam. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 9, di sini ada kata chaos. Chaos ini apakah dia bersinonim dengan dibiarkan, kemungkinan, dilepaskan, berjaga-jaga, atau pembangunan? Jadi chaos ini juga memiliki beberapa arti, bisa melindungi, bisa menjaga, atau bisa berjaga-jaga. Jika kita lihat di opsi A, dibiarkan ini jelas salah, B, kemungkinan salah, C, dilepaskan ini salah, D, berjaga-jaga inilah jawaban yang benar, E, pembangunan ini salah. Maka chaos itu bersinonim dengan D, berjaga-jaga. Kita lanjut nomor 10, di sini ada kata pusparagam. Apakah pusparagam ini bersinonim dengan aneka warna, tunggal, monoton, banyak, atau bilas? Jadi pusparagam ini bisa diartikan dengan aneka warna atau berwarna-warni. Jika kita lihat di opsi A, di sini ada aneka warna. Nah, ini jawaban yang benar. B, tunggal, salah. C, monoton, salah. D, banyak, salah. E, bilas, salah. Maka pusparagam bersinonim dengan A, aneka warna. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu antonim atau lawan kata. Nomor 1, di sini ada kata ekskavasi. Nah, apakah ekskavasi ini berantonim dengan A, penimbunan, B, penggalian, C, pengambilan, D, pertumbuhan, atau E, permasalahan? Jadi jika teman-teman mengetahui bahwa ekskavasi ini juga memiliki arti atau kesamaan dengan penggalian. Nah, jika kita diminta untuk mencari antonimnya, berarti penggalian antonimnya itu adalah penimbunan. Jika kita lihat di opsi A, penimbunan, inilah jawaban yang tepat. Maka nomor 1 adalah A, penimbunan. Lanjut nomor 2, di sini ada kata alami. Nah, kira-kira nih alami berantonim dengan apa? Apakah A, suci, B, murni, C, buatan, D, karya, atau E, gabungan? Kita lihat di opsi A, ada suci. Ini jelas salah ya, karena suci ini bisa menjadi sinonim dari alami. Murni juga bisa menjadi sinonim dari alami. Buatan ini bisa jadi antonim dari alami. Karya ini salah. Gabungan ini juga salah. Maka jawaban dari antonim dari alami itu adalah C, buatan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3, di sini ada kata prefix. Nah, kira-kira nih prefix ini berantonim dengan apa? Apakah A, awalan, B, pertengahan, C, akhiran,
D penambahan, atau E akurat. Prefiks ini juga memiliki arti atau bersinonim dengan awalan. Nah, jika kita diminta untuk menemukan antonimnya, maka antonim dari awalan itu pasti adalah akhiran. Kita lihat di opsi A, awalan ini jelas salah karena awalan merupakan sinonim dari prefiks. Kemudian B pertengahan ini salah, C akhiran ini benar, D penambahan ini salah, E akurat ini salah. Maka jawaban dari prefiks atau antonim dari prefiks itu adalah C, akhiran. Kemudian nomor 4 di sini ada kata menjauh. Nah, kira-kira nih, menjauh berantonim dengan apa? Apakah A individu, B jamak, C sendiri, D jarak, atau E ancangan? Kita lihat A individu ini tidak ada kaitannya, jamak juga tidak ada kaitannya, sendiri juga salah, D jarak juga salah. Nah, opsi satu-satunya yang tersisa itu tinggal ancangan. Jika teman-teman mengetahui bahwa ancangan ini bersinonim juga dengan pendekatan, maka menjauh itu berantonim dengan ancangan. Ancangan sendiri itu memiliki arti pendekatan. Maka nomor 4 itu adalah ancangan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5 di sini ada kata prolog. Apakah prolog ini berantonim dengan A penutupan, B pembukaan, C awalan, D pertengahan, atau E pertentangan? Prolog ini memiliki arti atau bersinonim juga dengan pembuka. Berarti, jika kita diminta untuk menemukan antonim dari pembuka, itu bisa menjadi penutupan atau penutup. Kita lihat opsi A, penutupan ini benar ya. B pembukaan ini adalah sinonim dari prolog. C awalan ini juga salah, D pertengahan salah, E pertentangan salah. Maka prolog berantonim dengan A, penutupan. Kita lanjut soal nomor 6. Di sini ada kata timpang. Nah, kira-kira nih timpang berantonim dengan apa? Apakah A kurang, B curang, C seimbang, D banyak, atau E tertarik? Jelas ya, timpang berantonim dengan seimbang. Jawabannya adalah C, seimbang. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 7. Di sini ada kata invalid. Nah, apakah invalid ini berantonim dengan A timpang, B salah, C kurang, D valid, atau E fakta? Jelas ya, ada yang invalid, maka ada yang valid. Maka jawaban dari nomor 7 itu adalah D, valid. Oke, kita lanjut nomor 8 nih. Ada kata kirana. Kira-kira nih, kirana ini berantonim dengan apa? Apakah A cantik, B gelap, C sinar, D bercahaya, atau E lebat? Jadi kirana ini juga bisa diartikan sesuatu yang bersinar, sesuatu yang terang, sesuatu yang bercahaya, atau sesuatu yang cantik. Nah, jika kita lihat A, izin dijelas salah. Kemudian B, gelap, ini benar ya. C, sinar, ini salah. Kemudian bercahaya juga salah. E, lebat juga salah. Maka kirana itu berantonim dengan B, gelap. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 9 di sini ada kata eminen. Kira-kira nih, eminen ini berantonim dengan apa? Apakah A ternama, B unggul, C sedang, D biasa, atau E terbelakang? Jadi, jika teman-teman tahu, eminen ini memiliki arti atau bersinonim dengan kata unggul. Nah, jika kita diminta untuk mencari antonim dari unggul, maka jelas ya jawabannya adalah yang terbelakang atau yang paling akhir, atau yang tidak terkenal. Kita lihat di opsi A, ternama ini salah. B unggul ini juga salah karena dia adalah sinonim dari eminen. C sedang ini salah. D biasa ini salah. E terbelakang ini adalah jawaban yang benar. Maka nomor 9 jawabannya adalah E terbelakang. Sekarang kita lanjut nomor 10 nih. Nomor 10 di sini ada kata eskalasi. Nah, apakah eskalasi ini berantonim dengan A penurunan, B kenaikan,
C urutan, D peningkatan, atau E teratas. Jadi jika teman-teman tahu, eskalasi ini juga memiliki arti atau bersinonim dengan kenaikan. Nah, jika kita diminta untuk mencari antonim dari kenaikan, jelas ya berarti ada kenaikan, ada penurunan. Kita lihat di opsi A, penurunan, ini jelas benar ya. B kenaikan, ini salah karena dia adalah sinonim dari eskalasi. C urutan, salah. D peningkatan juga salah, E teratas juga salah. Maka eskalasi itu berantonim dengan A, penurunan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu analogi atau padanan kata. Nomor 1, di sini ada kata pohon, titik 2, akar. Nah, kira-kira analoginya seperti apa dan jawabannya yang paling tepat itu apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Jadi, jika kita analogikan, maka bisa menjadi pohon, bagian terbawahnya itu adalah akar. Sekarang kita terapkan di opsi A, kepala bagian terbawahnya itu kaki, ini masih salah ya. B, leher bagian terbawahnya adalah tangan, ini masih salah. C, manusia bagian terbawahnya itu adalah kaki, ini benar ya. D, laut bagian terbawahnya adalah langit, salah. E, ikan bagian terbawahnya adalah nila, ini salah. Maka jawaban yang paling sepadan dengan pohon titik 2 akar itu adalah manusia titik 2 kaki. Nomor 1 adalah C. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 2, di sini ada kata galon, titik 2, ember. Jika kita analogikan, maka bisa menjadi galon dan ember adalah sama-sama wadah penampungan air. Nah, sekarang kita bisa gunakan di opsi piring, botol ini berbeda ya. Satu untuk penampungan air, botol, dan piring untuk penampungan makanan, maka ini tidak ada kaitannya. Kemudian B, besek, titik 2 piring, ini benar ya, sama-sama besek dan piring sama-sama alat untuk tempat makanan atau alat penampung makanan. Kemudian C, gelas oli, ini tidak ada kaitannya. D, mistar ukur, ini masih kurang tepat. E, komputer film, ini masih kurang tepat. Maka jawaban yang paling sepadan dengan galon titik 2 ember itu adalah besek titik 2 piring. Jawaban dari nomor 2 adalah B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3, di sini ada kata panggung titik 2 pentas. Bisa kita analogikan menjadi panggung tempat menampilkan sebuah pentas. Sekarang kita coba di opsi A, layar tempat menampilkan sebuah video, ini benar ya. B, gambar tempat menampilkan sebuah kamera, ini masih kurang tepat. Peras tempat menampilkan sebuah hangat, ini tidak ada kaitannya. Warna tempat menampilkan variasi, ini juga salah. Jejak tempat menampilkan pendaki, ini juga salah. Maka yang paling sepadan dengan panggung titik 2 pentas itu adalah layar titik 2 video. Nomor 3 adalah A. Oke, soal berikutnya nomor 4, di sini ada kata rambut titik 2 kribo. Jika kita analogikan, maka bisa menjadi rambut. Salah satu jenis rambut itu adalah kribo. Sekarang kita gunakan di opsi salah satu jenis ikan kancil, ini jelas salah ya. Salah satu jenis motor kendaraan, ini kurang tepat. Salah satu jenis ember hitam, ini belum tentu ya. Salah satu jenis pesawat jet, itu pesawat, ini salah, terbalik ya. Salah satu jenis mobil itu MPV, ini benar ya. Maka jawaban yang paling sepadan dengan rambut titik 2 kribo itu adalah mobil titik 2 MPV. Jawaban dari nomor 4 itu adalah E. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5, di sini ada kata magenta titik 2 warna. Jika kita analogikan, maka bisa menjadi magenta adalah salah satu jenis warna. Sekarang kita terapkan di opsi pohon salah satu jenis buah, ini salah. Diam salah satu jenis cerewet, salah ya. Ekspresi salah satu jenis marah, ini terbalik, salah berarti ya. Wader salah satu jenis ikan, ini benar ya.
kuning, salah satu jenis hijau, ini salah. Nah, jika teman-teman tahu ini wader, itu benar ya, salah satu jenis ikan. Berarti yang paling sepadan dengan magenta titik 2 warna itu adalah wader titik 2 ikan. Jawaban dari nomor 5 itu adalah D. Oke, nomor 6 di sini ada kata cahaya titik 2 kandela. Nah, ini bisa kita analogikan menjadi cahaya diukur dengan kandela, atau kandela adalah alat ukur cahaya. Sekarang kita terapkan di opsi. Waktu alat ukur jam, ini salah ya. Waktu alat ukur durasi, ini salah. Bulat alat ukur bilangan, ini salah. Avometer alat ukur arus listrik, ini benar ya. Kemudian waktu alat ukur jarak, ini salah. Maka yang paling sepadan dengan cahaya titik 2 kandela itu adalah arus listrik titik 2 avometer. Jawaban dari nomor 6 itu adalah D. Oke teman-teman semuanya, video pembelajaran kemampuan verbal kali ini cukup sampai di sini. Silahkan ya akses video lainnya jika teman-teman masih semangat untuk berlatih. Jika video ini membantu teman-teman semuanya, maka jangan lupa untuk dukung terus channel Momochi Belajar dengan cara like, subscribe, atau share ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh video pembelajaran seperti ini. Oke, kita bertemu di video selanjutnya.